Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai CodeIgniter 4. Nah, karena ini belum pernah saya coba ya sebelumnya, artinya belum pernah membuat dari awal gitu ya. Nah, jadi saya berkeinginan untuk mempelajarinya. Nah, bagaimana sih cara belajar coding yang paling cepat? Eh, Sebenarnya nggak ada sih cara cepatnya ya. Cuma ada trik-trik yang menjadi penekanan bagi saya agar mampu memahami program itu secara lengkap saja gitu ya, secara lengkap. Artinya gimana? Artinya saya belajar dari dasar ya, misalnya dari dasar bagaimana membuat variabel, bagaimana membuat kondisi perulangan, itu kan dasar-dasar semua gitu. Nah, ketika kita belajar itu belum tentu kita bisa melakukan best practice-nya ya atau praktek terbaiknya gitu ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan itu? Caranya yaitu dengan mengoprek lah bahasa saya atau membedah coding orang lain gitu ya. Coding orang lain yang ratingnya tinggi gitu ya, yang dipercaya. Nah, lewat coding orang lain kita banyak belajar mengenai praktek terbaik, bagaimana sih membuat CRUD ya, bagaimana membuat menata ini menata itu gitu ya. Itu kita dapat ilmunya dari coding orang lain. Oke teman-teman, kita tahu buat ini terempat ini mengusung konsep namanya MVC, model, view, dan controller yang ada di folder app ya teman-teman. Jadi pertama dalam belajar itu kita tahu struktur foldernya ya. Dalam belajar framework khususnya kita harus tahu letak-letak di mana MVC-nya. Ini sini ada controller, ada model ada di mana ya. Ini view-nya, ini modelnya. Jadi lengkap model, view, controller. Namun sebenarnya di apa ya, di prakteknya pada CodeIgniter 4 ini ada satu layer lagi bernama routes. Nah, routes ini biasanya letaknya di config, kemudian routes. Nah, kalau di Laravel itu ada namanya apa ya? Web kalau nggak salah, route web atau apa. Nah, jadi ini adalah layer terdepannya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah rute atau peta arah gitu ya. Kalau khususnya di web itu biasanya dikatakan sebagai peta situs gitu ya, peta situs. Jadi link-link apa saja yang ada di dalam website itu biasanya terdaftar di routes ini ya. Nah, bagaimana cara mempelajarinya? Satu cara atau satu teknik yang biasa saya lakukan adalah dengan ChatGPT. Nah, jadi kita bisa menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan intisari dari coding ini gitu ya. Misalkan kita minta jelaskan secara detail gitu ya. Nah, mari kita bahas routes ini secara detail ya. File ini berada di namespace config ya. Namespace itu apa? Oke. Nah, ini langsung bahas codingnya ya. Ini pertama inisialisasi routing, namespace-nya config. Kemudian ini saya nggak tahu ya. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini ada konfigurasi dasar ya, default namespace-nya. Di sini controller, default controllernya ada home. Nah, ini kalau di Laravel ada juga istilah default
controller default method. Biasanya di Laravel nggak ada di set gitu ya. Index ini ya otomatis default methodnya gitu. Oke. Auto routing legacy ya, non aktif. Oke, ini route umum ya. Yang pertama backslash ini home index yang menanganinya ya, mengarah ke, jadi kalau dia domain langsung slash atau kosong, tidak ada apa-apa, dia akan ditangani oleh controller bernama home, method bernama index ya. Jika book, dia akan ditangani oleh controller home dan method book, dimana ini route public katanya. Nah, route public ini berarti siapa saja bisa mengaksesnya. Nah, katanya gitu yang kita pahami ya. Jadi kalau kita belajar pemahaman kita salah ya it's okay gitu. Nanti suatu masa kita tahu oh itu salah, dan situlah apanya ya, momennya. Ini ada route autentikasi, memasukkan route autentikasi menggunakan service out yang sudah disediakan. Route autentikasi, nah ini yang saya bilang sulap kemarin, tidak ada route login di situ, tapi di URL kita ada login gitu. Biasanya termasuk login, logout, register. Nah, jadi datangnya autentikasi kita pahami datangnya dari sini. Nah, kalau sempat kita bedah. Oke, ini ada grup route admin, di filter dengan filter. Filternya ada session ya. Oke, semua route dalam grup ini memiliki prefix URL admin. Prefix URL admin. Apakah ini, kalau di Laravel ada namanya sektor-sektor URL, segmen. Nah, nanti ada di sini controller, kemudian ini method, kemudian ini parameter, ini parameter lagi gitu ya. Kalau di Laravel seperti itu, tapi nanti kita lihat di CodeIgniter 4 itu bagaimana. Nah, itu dia ya. Semua route dalam grup ini memiliki prefix admin. Dikenakan filter session untuk memastikan user login. Nah, nanti kita tanya, ini kapan bekerja dan arahnya kemana gitu ya. Arahnya nanti kemana. Saya rasa, ya pakai rasa di coding. Sebelum coding nggak boleh pakai rasa ya, pakai logic. Nah, tapi ketika belajar ya boleh pakai perasa. Saya rasa inilah penyebab dia directnya ke login. Misal admin dashboard akan diarahkan ke controller dashboard controller dengan method dashboard. Oke, selanjutnya detail isi admin group dashboard ya, ada ini. Jadi kita kalau belajar dari dasar itu untungnya kita memahami hal-hal yang dasar gitu ya. Jadi transfer data di HTTP itu kan ada post, ada get, ada put gitu ya. Ada banyak lagi gitu. Jadi ini kita menggunakan metode get ya, yang biasanya tampil di URL gitu ya, yang biasanya digunakan untuk meminta. Ini kan get mendapatkan gitu ya. Tapi ketika kita mengirim sesuatu biasanya menggunakan metode yang bernama post ya. Nah, di sini artinya kita meminta. Ini juga meminta tanpa memberikan sesuatu, tanpa memberikan data melalui formulir kah gitu ya. Jadi kita langsung meminta. Oke, resource-nya. Nah, ini yang saya belum memahami dan kita coba untuk pahami ya. Resource. Di sini ada resource member. Kalau di sini ada get. Saya asumsikan. Nah, ini saya merasa lagi karena saya
Karena kita belajar ya, idealnya itu dengan teori lalu kita praktekkan. Nah, kita belajar teori dulu. Ini asumsi saya, resource ini mengarah ke satu controller gitu ya. Jadi kalau di Laravel itu kan setiap rute itu didefinisikan, misalkan members add gitu ya, members edit, members apalagi delete gitu. Itu didefinisikan semua. Tapi asumsi saya di code igniter 4 ini menggunakan metode resource. Nah, ini ditanganin sama satu ini gitu, satu rute. Apa saja yang ada di controller books controller, ini sudah satu paket gitu kira-kira ya. CRUD-nya sudah satu paket dengan deklarasi rute seperti ini. Paham ya? Nah, resource secara otomatis membuat 7 rute RESTful, index, show, new, create, edit, update, delete. Nah, baru saya jelaskan dan ditekankan lagi sama kalimat ini ya. Nah, artinya tadi rasa saya itu benar ya. Rasa resource, saya ulangi, secara otomatis membuat 7 rute RESTful, ada index, show, new, create, edit, update, delete. Nanti kita buktikan apakah semua metode ini mesti kata kayak gini ya, mesti bahasa Inggris kayak gini atau enggak. Nanti kita lihat di codingnya. Kemudian peminjaman menggunakan metodenya get ya. Nah, ini lebih detail deh ya. Nah, ini controller, metode, parameter gitu ya. Nah, seperti ini. Pengembalian ada ini. Denda seperti ini. Nah, any adalah wildcard untuk parameter dinamis, misalkan ID. Oh, any di sini katanya wildcard. Jadi di sini adalah parameter ya. Biasanya kalau di zaman dulu parameternya itu ID gitu ya, yang bisa dihack orang. Nah, di sini any tulisannya. Kalau di prakteknya kami ya, saya juga programmer. Ini menginskripsi bagian-bagian ID ya. Kalau di Laravel ada namanya UUID. Nah, tapi tergantung juga kita. Kalau saya sih nggak terlalu suka dengan ID. Kalau saya nggak punya ID, saya pakai UUID langsung gitu ya. Itu menurut saya nggak cocok juga. Karena pendapat saya ID itu kan auto increment gitu ya. Dia kelihatan sekali data mana yang di-create, selanjutnya yang di-create, selanjutnya itu kelihatan sekali. Tapi kalau UUID gimana gitu ya, sortirnya mana data yang pertama di-create gitu. Karena UUID itu kan random gitu ya kan. Nah, jadi bisa dengan cara mengakalinya, dengan cara mengenkripsinya. Oke, setelah kita break sejenak ya, kita coba pahami lagi. Tadi asumsi kita resource ini ada di dalamnya RESTful katanya ya, RESTful atau CRUD-nya. Kita cari members controller. Nah, apakah benar? Ya, ini index true ya, benar ya. True. Show true. Kemudian new true. Create true. Nah, save bukan metode. Ini update dan delete. Yes. Jadi RESTful tadi mengatakan ada metode-metode yang include di dalam satu routes tadi ya. Tapi bagaimana kalau ada orang yang nggak suka menggunakan nama metode ini? Nah, coba silakan komen di kolom komentar. Baik teman-teman, itu tadi teknik cara belajar saya ya melalui bedah coding orang lain, dan kita coba pahami menggunakan ChatGPT. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan komen.